Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Risalah Hadis. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, sore hari ini mari kita perdalam pemahaman kita, dan tentunya di hari Selasa kita akan belajar bersama terkait dengan ilmu hadis. Dan di sore hari ini pemirsa sudah hadir narasumber kita, yaitu Ustadz Mas Duki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Dan untuk para pemirsa semoga juga dalam keadaan baik dan sehat pula, karena kondisi sehat itu merupakan salah satu nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Ustaz ya. Apalagi saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah, tentu juga kondisi kesehatannya juga sedang tidak baik-baik saja. Semoga para pemirsa dan saudaraku yang ada di sana senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan. Untuk hari ini Ustaz kita akan belajar tentang apa? Hari ini tentang al-musalsal. Al-musalasal masih bagian dari Lataiful Isnad. Ya, ada 7 bagian, yang lalu sudah 1 bagian, ini yang kedua. Ya, baik, berarti ini masih terkait dengan Lataiful Isnad bagian kedua al-musalasal ya Ustaz ya. Baik, untuk para pemirsa yang ingin bertanya berkaitan dengan tema hari ini ataupun terkait dengan permasalahan Anda, silakan bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Kemudian untuk para pemirsa yang ingin bertanya, insya Allah akan kami bacakan di segmen kedua nanti ya. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dari Ustadz Mas Duki. Silakan Ustadz. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Persada FM, radio MTA FM, dan radio-radio lain yang ikut menyajikan siaran kami pada sore hari ini. Rahimakumullah, dimana berada, alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang al-musalsal. Apa yang dinamakan al-musalsal itu? Dr. Mahmud Burhan dalam kitabnya Taisir Mustalah Hadis, beliau menyebutkan al-musalsal. Awalan yang pertama ta'rifuhu, pengertiannya atau definisinya. Alif lugatan secara bahasa ismu maf'ulin min asal salata. Nah, bahasa yaitu musalsal itu ismu maf'ul min salsalah. Nah, salsalah ini adalah masdar ya, masdar. Fi'il madinya salsalah itu rubai ya. Rubai mujarad. Salsalah fi'il madi mundurnya yusalsilu salsalatan ini masdarnya. Dapat dibaca masalatin itu tidak masalah kalau sebelum apa? Dalam susunan kalimat, dalam susunan kalimat itu, nah ini harus apa? Salsalatun apa salsalatan salsalatin itu tinggal susunan kalimatnya.
Nah, masdar biasanya apa? Kalau belum di dalam satu susunan kalimat ya biasa di fathah. Nah, salsalah yusalsilu salsalatan. Jadi kaidahnya ya itu sama dengan basmalah yubasmilu basmalatan. Sakalnya itu sama. Babnya itu rubaim jar. Ya. Basmalah yubasmilu basmalatan. Salsalah yusalsilu salsalatan. Hamdalah yuhamdilu hamdalatan ya. Seperti itu. Hauqalah yuhauqilu ya. Hauqalatan. Itu sakalnya itu sama. Ini rubai mujarad. Nah itu yang. Lah musalsal itu ada maf'ul dari tadi kalau filmnya salsalah yusalsilu salsalatan musalsalatan musalsilatun ya. Kemudian musalsalatun. Nah ini itu semaf'ul musalsalatun. Itu. Jadi musalsal itu cara bahasa semaf'ul dari min al-salsalah. Baya yaitu ittisalu syai' bisai. Bersambungnya sesuatu dengan sesuatu. Wa minhu silsilatul hadid. Nah, karena bersambungnya itu ada penamaan silsilatul hadid. Silsilatul hadid itu yaitu sambungnya dengan besi yang lain atau istilahnya itu benar adalah rantai. Silsilatul hadid itu adalah rantai. Rantai kan satu lingkaran sambung satu lingkaran seperti itu. Dari besi itu namanya silsilatul hadid atau rantai. Bersambung dari satu pada satu yang lain ya. Itu selesai bisa bersambung sesuatu dengan sesuatu. Nah contohnya tadi ada silsilatul hadid atau rantai. Itu badannya kalau ini silsilah bukan salsalah, tapi kalau masdarnya itu adalah salsalah. Silsilatul hadid itu rantai. Wa ka'annahu sumya bidzalika wa ka'annahu dan seakan-akan dinamakan dengan demikian itu isibhihi silsilati karena isibhi karena sarupanya bisilsilati dengan rantai itu ya misalnya serupa dengan rantai itu min nahiyatil ittisal dari segi bersambungnya. Nah itu musalsal itu ada yang bersambung seakan-akan seperti rantai tadi ya, satu dengan satu yang lain. Batama sulik bainal ajza dan samanya antara bagian-bagian itu. Rantai kan satu lingkaran itu kan sama, sambung dan sama. Nah itu. Jadi kados musalsal itu ada kesamaan gitu. Nah, kemudian kalau secara bahasa seperti tadi istilahkan secara istilah. Huwa yaitu tata ba'ari jalu isnadihi. Tata ba'a berkesinambungan ya. Rijalu isnadihi ya. Orang-orang yang meratkan dalam isnadnya itu. Nah, rijal itu jamak dari rajulun, orang laki-laki. Rijalun maksudnya orang-orang yang mendapatkan hadis dalam isnad itu ngalah sifatin sama dalam hal sifatnya. Au khalatin
liruwati tarutan. Atau bangkana sama dalam segi keadaannya. Liruwat ya, bagi para rawi. Lah ruwat itu yang kata mabutoh jamak dari rawin. Nah, rawa yarmi artinya orang yang meriwayatkan, bahwa rawin. Rawin tulisan ra, alif, wawu di kasah tanwin. Tapi kalau diberi al, misalnya alif, lam, ra, alif, wawu, kemudian ya, nah begitu. Rawi jamaknya ruwatun atau arwat. Dia ada kesamaan, kadang dalam sifatnya, kadang dalam keadaannya. Walilwati tarutan ukhra, dan kadang juga ada kesamaan dalam periwayatannya. Dalam periwayatannya. Sama-sama periwayatannya itu, kalau tadi itu samaan dalam para rawinya, orangnya. Dalam periwayatan itu misalkan hadis ini semua pakai kadasana. Nah itu sanadnya satu kadasana, keduanya pakai kadasana, tiga pakai kadasana. Nah ini ada kesamaan, ini periwayatan dari kadasannya, sehingga periwayatan gitu. Itu dalam apa? Jadi kalau secara istilah tadi adanya kesinambungan orang-orang yang meriwayatkan hadis dalam isnad hadis itu, ada kesinambungan pada segi sifat atau keadaan para rawi itu, atau kesamaan dalam bentuk periwayatannya seperti itu. Sanian yang kedua, syarahut ta'rif, penjelasan dari definisi tersebutnya atau penjelasan dari pengertian di atas. Yaitu anal musalsalah, hadis musalsal itu huwa yaitu matawala ruwatu isnadihi, hadis yang beriringan orang-orang yang meriwayatkan dalam isnadnya itu ngalat beriringan, ada kesamaan, yaitu alif, samaan dari apa? Al istirak fi sifatin wahidatin lahum, kesamaan dalam satu sifat bagi para perawi itu. Dan ada beriringan para perawi itu, ada kesamaan dari segi keadaan yang al istirak fi khalatil wahidatin lahum aidan. Dan jim kadang bal istirak fi sifatin wahidatin riwayah, kesamaan dalam satu sifat dalam periwayatan itu. Tadi saya contohkan satu rangkaian hadis, ada juga hadasana, kemudian dari sanad berikutnya juga hadasana, kemudian ada hadasana, kesamaan dalam periwayatan. Karena hadasana itu bentuk periwayatan. Salisan yang ketiga, anwa'uhu, macam-macamnya hadis mustalafan. Kata bayanu, jelaslah min syarahit ta'rif, dari
penjelasan definisi di atas, ana anwa'al musalsali salah satu macamnya musalsal itu ada 3. Waya yaitu al musalsalu bi ahmali ruwat. Musalsal yaitu dari segi keadaan para rawi. Kita sebutkan ruwatun baik tak marbutoh itu jamak dari rawin, ya satu orang itu rawin, orang meriwayatkan, jamaknya ruwatun gitu. Nah, tak marbutoh kalau dibaca waqaf jadi ha. Nah, kalau satu orang ar-rawi al, kalau banyak arwah, nah begitu. Itu yang pertama tadi, yaitu ketika ada 3 macamnya, yaitu al-musalsal bi ahwali ruwah. Musalsal yang dia tinjau dari segi keadaan para rawi. Wal musalsal bi sifati ruwah. Dan yang kedua, musalsal beriringan dengan sifatnya para rawi. Dan yang ketiga, al-musalsal bisifati riwayah. Musalsal itu juga sifatnya periwayatan, ada 3 macam deh. Wa ilaika bima yali bayanu hadzal. Dan inilah penjelasannya 3 macam itu. Himayali itu berikut ini. Alif atau yang pertama, al-musalsal bi awali ruwat. Al-musalsal yaitu beriringannya dengan tinjau dari keadaan para rawi. Wa ahwalur ruwati, dan keadaan para rawi itu imma akmalun atau ahmalun, bisa juga itu samaan dalam perkataan atau samaan dalam perbuatan mereka. Au aqwalun wa af'alun ma'an, atau kesamaan dalam perkataan dan perbuatan mereka. Nah, yang pertama al-musalsalu bi ahwali ruwat al-qauliyah. Musalsal kesamaan keadaan para rawi al-qauliyah. Nah, itu tentang perkataan. Mislu hadisi Mu'adz bin Jabal. Contohnya seperti hadisnya Mu'adz bin Jabal. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Bahasanya Nabi SAW bersabda padanya, pada Mu'adz bin Jabal. Ya, ini yang segi kesamaan beriringan dengan keadaan para rawi sementara perkataan. Nabi bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, ini uhibbuka. Ya Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Fakul fi duburi kulli shalah. Ucapkanlah ada berdoalah setiap selesai salat wajib. Allahumma, ya Allah, a'inni ala dzikrika, tolonglah aku ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu,
wa husni ibadatika, dan bagus ibadahku kepadamu. Fakat tasal salah bikoli kulin menruatihi. Fakat tasal salah berkesinambungan dengan perkataan itu semua dari para perawinya. Ya, tadi itu Nabi pada Mu'adz bin Jabal demikian, Mu'adz bin Jabal memberikan hadis kepada generasi berikutnya, kepada tabiin, gitu ya, juga menyebut ana uhibbuka, fakul berdoalah dan seterusnya. Nah begitu. Kemudian orang dalam hadis itu dari Mu'adz bin Jabal juga menyampaikan pada yang di bawahnya, itu kalau tabiin berarti itu juga seperti itu, ana uhibbuka, maka berdoalah. Salah satu wajib, seperti ketika menyampaikan hadis seperti itu. Nah itu. Lah rawi di belakangnya itu ya, yang dalam hadis seperti itu dari rawi di atasnya tadi menyampaikan pada bawahnya juga seperti itu. Oleh dengan ya tadi ana uhibbuka, aku mencintaimu. Mengucapkanlah atau berdoalah setelah sholat wajib itu ya, baru menyebutkan Allahumma inni ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Nah ini. Jadi karena bersinambungan dari rawi yang paling atas, Nabi mengatakan bersabda pada Mu'adz bin Jabal ana uhibbuka dan seterusnya. Mu'adz bin Jabal menyampaikan di bawahnya juga ana uhibbuka dan seterusnya. Perawi yang bawahnya menyampaikan pada muridnya juga begitu, anak itu dinamakan itu al-musalsal, dengan keadaan perawi itu dari segi ucapan. Nah itulah. Nah itu tadi musalsal ada 3 macam. Lainnya yang pertama, insya Allah yang berikutnya insya Allah yang akan datang. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz untuk ilmunya di kesempatan sore hari ini. Masih bagian dari Lataiful Isnad Al-Musalsal ya Ustadz ya. Insya Allah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Kita terlihat terlebih dahulu Ustadz, nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan untuk para pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita sore hari ini dalam acara Risalah Hadis. Dan tentunya untuk para pemirsa yang ingin bertanya, masih kami berikan waktu. Bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah akan dijawab pertanyaan dari para pemirsa oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Mas Duki. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan selasa lalu ada yang tertunda ini ya Ustadz ya. Dari Ibu Tri di Kutoharjo. Ustadz, kemarin pulang dari musola, suami bercerita ketika sholat maghrib baru mendapati 2 rakaat sudah salam. Kemudian ada makmum yang mengingatkan, lalu imam berdiri lagi untuk menambah 1 rakaat. Tetapi sebelum salam tidak melakukan sujud syahwi Ustaz. Tapi ada makmum yang melakukan sujud syahwi sendiri. Bagaimana yang demikian ini Ustaz? Ya sudah, memang tidak sujud syahwi, mungkin imamnya lupa gitu ya. Tapi tadi kan sudah sudah 2 rakaat ya, salam diingatkan, kemudian sudah melanjutkan rakaat 3. Berarti sudah komplit gitu ya, gitu. Imam kalau tidak lupa lagi ya, maksudnya sujud sahwi. Sujud sahwi boleh dilakukan sebelum salam maupun sudah salam, nah gitu. Mungkin juga sujud sahwi mungkin lupa seperti itu ya gitu. Kemudian
Kalau makmumnya tadi merasa ada apa lupa dan sahwi, ya tidak masalah seperti itu. Tapi sholatnya tetap sah ya, udah 3 rakaat dan udah apa penuh ya. Sujud sahwi itu sujud sahwi ada sujud karena lupa. Maksudnya sujud 2 kali karena terlupa salah satu rukun sholat, baik kelebihan maupun kekurangan dalam melaksanakannya. Di dalam hadis itu disebutkan An Abdullah bin Bukhainah al-Asdi anna Rasulullah SAW qama fi sholati duhri wa alaihi julusun falamma atamma sholatahu sajada sadataini yukabiru fi kulli sadatin wa huwa jalisun qabla an yusallima wa sajadahu mannasu mahu makana manasya menajulus dan majelis Muslim juz 1 halaman 399 nomor 86. Dari Abdullah bin Bukhainah al-Asdi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangkit berdiri dalam salat zuhur padahal mestinya duduk at-tahiyat awal. Dan ini berarti tidak duduk at-tahiyat awal. Maka setelah selesai salat beliau masih dalam keadaan duduk. Sebelum salam beliau bersujud 2 kali dan beliau bertakbir pada tiap-tiap sujud, dan para makmum juga mengerjakan bagaimana yang dikerjakan beliau untuk mengganti duduk at-tahiyat yang terlupa itu. Hadis Muslim di 1 halaman 399 nomor 86. Nah, ini sesahwinya dilakukan apa? Sebelum salam. Dan ada lagi riwayat qala Abu Hurairah Salalana Rasulullah SAW salat al-asri fasalama birokngataini, yang salat asar dari 2 rakaat dan salam. Nah, padahal salat rakaat itu 4 rakaat. Salat apa asar 4 rakaat. Faqama dzulyaden faqala aku siratu sholatu ya Rasulullah amnasita. Faqala Rasulullah kullu dzalika lam yakun. Faqala qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah. Faqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala asadaqa dzulyaden faqalu na'am ya Rasulullah. Fatama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiya minas shalah summa sajada sadaini wa huwa jalisun ba'da taslim. Tak berkata Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah sholat asar menjadi imam bagi kami. Lalu beliau salam setelah 2 rakaat. Maka berdirilah seorang sahabat yang panggilannya Dzulyaden dan bertanya, ya Rasulullah, apakah sholat ini dikosor atau engkau lupa? Rasulullah SAW menjawab, semua itu tidak terjadi. Ia berkata, ya Rasulullah, salah satu dari 2 itu telah terjadi. Lalu Rasulullah SAW menghadap pada para sahabat dan bertanya, benarkah Dzulyaden ini? Jawab para sahabat, betul ya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW menyempurnakan sholat yang kurang itu. Ketika beliau masih dalam keadaan duduk, lalu sujud 2 kali sesudah salam. Hadis Muslim 1 halaman 404 nomor 99. Ada lagi riwayat An Imran bin Husain anna Rasulullah sholal asra fasalama fi salasi rakaatin summa dakhala manzilahu faqama ilahi rajulun yuqalu lahu al-khirbat wa kana fi yadayhi tulun faqala ya Rasulullah fadzakarlahu sani'ahu fa kharaja ghadbana yajru ridaahu khatam taha ilan nas faqala asadaqa hadza qalu na'am fasola rakaatan summa salama summa sajada sadani summa salama. Muslim 1 halaman 404. Dari Imran bin Husain bahasanya Rasulullah pernah sholat asar lalu salam pada rakaat ketiga. Pada saat asar itu pada rakaat. Kemudian beliau masuk ke rumahnya. Maka seorang sahabat yang bernama Khirbak yang panjang 2 tangannya memanggil, ya Rasulullah. Beliau Khirbak ini
yang panjang dua tangannya memanggil Rasulullah SAW sambil menceritakan kejadian itu. Maka Rasulullah SAW keluar dengan marah sambil menyeret lidahnya hingga sampai kepada orang banyak, lalu bertanya, betulkah orang ini? Nah, kemudian para sahabat menjawab, betul. Kemudian Rasulullah SAW sholat 1 rakaatnya lalu salam, dan sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Hadis surat Muslim 1404 nomor 11. Dan ini salamnya dikerjakan apa? Setelah salam. Jadi kalau yang hadis ini kemudian Rasulullah sholat 1 rakaat lalu salam. Karena tadi kurang 1 rakaat, dan tadi sholat salam 3 rakaat, lebih 1 rakaat. Gitu. Nah, kemudian tadi taklim 1 rakaat lalu salam. Nah, kemudian sujud sahwi 2 kali, sudah salam itu, sujud sahwi 2 kali. Kemudian salam lagi, setelah sujud sahwi itu salam. Ada surat Muslim 2144 nomor 101. Dan sujud sahwi itu sujudnya boleh sebelum salam, ya, maupun sudah salam. Kalau sudah salam, nah setelah sujud sahwi salam lagi, ya, seperti itu. Ya, tadi kejadian yang tanyakan tadi, insya Allah ya syaratnya sah, begitu. Baik, beralih ke penanya berikutnya, Ustadz, dari Ibu Yani di Klaten. Ustadz, jika bekerja di luar kota sudah sekitar 5 tahun, mudik seminggu sekali, apakah masih termasuk musafir ketika di tempat rantauan, sehingga bisa menjamak dan mengqashar sholat, Ustadz? Ya, kalau dari segi bahasa namanya ya merantau, musafir. Tapi kalau lebih berhati-hati gitu ya, berhati-hati kalau sudah 5 tahun itu ya sholatnya sholat tamam gitu. Nah, Rasulullah itu kalau musafir pergian itu selalu sholat 2 rakaat atau mengqashar sholat. Tapi Rasulullah gitu ya, itu pergian ke haji ke Mekah. Tetap di sana 19 hari, tidak sampai bertahun-tahun. Dia mengqashar sholat. Saya pernah bahas juga itu, pernah bahas kalau saya itu musafir. Jadi musafir itu orangnya itu ya. Jadi musafir selama 19 hari, ya saya mengqashar sholat. Tapi lebih dari itu ya sholat tamam, seperti itu. Yang dilakukan Rasulullah pergian menetap di satu tempat itu ya paling banyak yaitu ketika di Tabuk. Tabuk menetap di sana 20 hari. Nah, dia mengqashar 2 rakaat. Dan tidak sampai bertahun-tahun. Gitu. Kalau Ibn Abbas, kalau dia itu pergian itu 19 hari itu mengqashar sholat. Kalau lebih dari 19 hari itu sholat tamam, seperti itu. Tabuk itu ya, perang Tabuk. Nah, itu perang yang terakhir di pimpinan Rasulullah. Dari pergian saya pulang itu 50 hari. Dari Madinah ke Tabuk perjalanan 15 hari, kemudian menetap 20 hari, kemudian pulang dari Tabuk perjalanan 15 hari, semuanya 50 hari. Nah, begitu. 50 hari berangkatnya itu bulan Rajab gitu ya. Rajab. Nah, saya di Madinah itu Ramadan. Nah, begitu. Itu rasa menetap Tabuk itu 20 hari Mas Asad. Maka para ahli ilmu
Untuk berhati-hati kalau udah bertahun-tahun itu ya sholat tamam, apalagi kalau dekat masjid gitu ya. Dekat masjid ya sholat ke masjid yang dekat seperti itu. Nah, ada riwayat Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar ya. Sahabat itu banyak yang namanya Abdullah. Abdullah bin Umar ini Abdullah putranya Umar bin Khattab. Ketika beliau peperangan di Azerbaijan, beliau selama 6 bulan. 6 bulan itu dalam keadaan terkepung salju, bukan, jadi di Azerbaijan gitu. Dalam 6 bulan beliau Ibnu Umar ini dia mengqasar salat. Jadi yang dilakukan para sahabat seperti itu. Maka yang lebih berhati-hati ya seperti apa yang dilakukan Ibnu Abbas itu. Rasulullah itu ke Fathu Mekah ya. Dia ke Mekah dan menetap di sana 19 hari beliau mengqasar salat. Maka Ibnu Abbas kalau dia itu menetap di suatu kota artinya itu musafir. Nah, kalau 19 hari mengqasar salat, kalau lebih dari itu ya salat tamam. Nah, seperti itu. Tuh, maka kalau tadi itu udah 5 tahun gitu ya. Itu kan lebih hati-hati ya salatnya salat tamam itu. Gitu. Baik, semoga bisa dipahami. Berikutnya ada penanya kembali Ustadz. Saya bacakan pertanyaannya. Saya sudah stroke 5 tahun lebih Ustadz. Kenapa tetangga sekitar sekarang seperti tidak kenal dan tidak mengajak bicara sama saya? Apakah stroke itu banyak salah dan dosa Ustadz? Yang saya tanyakan, apakah salahku meminta maaf atau diam? Apa selebihnya yang harus saya lakukan? Apakah mohon maaf jika banyak salah Ustadz? Ya itu kan punya keluarga yang, nah itu sakit termasuk uzur. Gitu. Nah, kata bersabar orang yang beriman itu baru ketusuk diri aja menjadi kafar, artinya pembersih dosa-dosanya. Apalagi kalau sakitnya itu ya lebih dari itu, maka akan dikafarah, akan membersihkan dosa-dosanya, sehingga nanti kalau menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Nah, kalau orang itu menghadap pada Allah dalam keadaan bersih dalam dosa-dosanya, itu satu yang sangat bahagia sekali. Tentu perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat itu sangat lancar, sangat menyenangkan. Di alam kubur pun senang ya. Selanjutnya terus dalam kesenangan sampai akhirnya Allah masukkan dalam surganya yang penuh kenikmatan. Maka kalau orang mukmin tak bersabar dalam keadaan sakit, itu dia akan mendapatkan kafarah, pembersih dari dosa. Namanya kafarah itu asalnya kan menutup. Jadi orang kalau petani, kalau satu orang kafirun, banyak kufarun, itu kan nutup. Misalkan menanam kacang gitu ya, itu tanahnya dijajah, dilebang, kemudian masuki di kacang, kemudian ditutup. Nah, nutup. Nah, kafarah dari dosa juga gitu, dosa jadi ditutup dan tidak kelihatan, sudah diampuni oleh Allah. Itulah. Maka orang Muslim itu selalu dalam keadaan kebaikan. Kalau dia dapat kesenangan, yaitu dia bersyukur pada Allah, bersyukur pada Allah, berbuat baik, lanjutkan berbuat pada Allah dan pada orang lain, gitu. Itu suatu yang berpahala, menghasilkan pahala. Kalau dalam keadaan dia tidak musibah, dia bersabar. Ya.
Nah ini orang yang bersabar ini juga dapat pahala yang sangat besar sekali. Yang diantara dihapuskan dosa-dosanya itu. Maka kalau orang sakit itu, termasuk udzur, kalau dia itu biasa melakukan sesuatu dan masih disebutkan, dan dia karena sakit tidak bisa melakukan sesuatu kebaikan yang biasa dia lakukan, dia tetap dicatat sebagaimana yang biasa dilakukannya ketika sehat, ya. Dan ketika ada pergian, musafir tidak bisa melakukan sesuatu yang biasa dilakukan kebaikan ketika di rumahnya. Orang musafir dan orang sakit dicatat bagaimana yang biasa dilakukan kebaikan yang dilakukan ketika sehat dan tidak pergian, dan hadis Rasulullah seperti itulah. Maka orang musafir itu sangat beruntung karena kafarah dari Allah, pembersih dosa-dosanya itu. Nah, orang mukmin itu kototok duri aja, dan hadis sebutkan itu dapat kafarah dari dosanya, apalagi yang lebih dari itu. Nah, semoga Bapak yang sakit jangan tetap bersabar, ya, dan suudzon, tetap mendekat pada Allah, khusnudzon kepada Allah dan kepada orang lain. Mungkin orang lain itu jarang nilai, mungkin juga merasa mungkin nanti kalau sana tidak mengganggu seperti itu, ya. Tetap mendekatkan diri kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, dan tetap bersabar dan tawakal kepada Allah. Rasa demikian. Semoga manfaat. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Semoga bisa diterima untuk para pemirsa. Sama-sama. Dan sepertinya kita harus menutup juga kebersamaan kita hari ini. Terima kasih untuk bimbingannya Ustadz. Semoga kita bisa berjumpa lagi Selasa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Risalah Hadis untuk kesempatan sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, serta saya sampaikan untuk para pemirsa yang ingin menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita yang saat ini terdampak musibah, baik tanah longsor, banjir maupun bencana lainnya. Para pemirsa bisa mengikuti salah satu program dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran dengan mengirimkan bantuan untuk saudara-saudara kita yang terdampak. Bisa mengirimkan harta para pemirsa melalui Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, dengan kode bank 451 dengan nomor rekening 22342341111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta. Kemudian setelah transfer ya para pemirsa, silahkan konfirmasi ke Ustadz Sunarjo dengan nomor telepon 08122982256. Insya Allah bantuan para pemirsa bisa mempercepat pemulihan kondisi saudara-saudara kita yang saat ini terdampak. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.